Jadi kita juga membuka terus posko baik sejak validasi hingga nanti juga pendaftaran supaya nanti permasalahan hal-hal yang seperti itu bisa secepatnya mendapatkan klarifikasi. Walaupun mungkin tidak ditampung ke sekolah negeri, nanti tetap dapat bantuan bisa gratis di sekolah di swasta. Tapi khusus yang dari keluarga afirmasi. Hanya saja kemungkinan yang terjadi kan warga dan wali murid ini kan juga ada rasa memilih kan. Sekolah kan namanya buat anak kan ada yang saya maunya sekolah A, ini sekolah swastanya maunya X gitu ya. Akhirnya kadang-kadang menumpuk di sekolah tersebut. 91,3 Radio Susana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Polo Susana? Alhamdulillah dino iki Cak Aldo balik maneh nanggone Dewan Persambatan Rakyat on the spot. Sing kali iki aku bakal ngobrolno masalah SPMB nanggone Surabaya tingkatan SD karo SMP, yang mana upaya DPRD Kota Surabaya menjadikan SPMB tahun iki lebih berkeadilan. Nah, aku saiki wis bareng ambe Bu Ajeng Wirawati yang bakal ngomongno masalah SPMB berkeadilan dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Cak Aldo. Kabar sehat ya Bu Ajeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lebih fresh ya. Iya. Kalau kita ngomongin sudah masuk bulan Juni ya. Ini pasti orang tua semua bersiap-siap untuk memasukkan anaknya yang sudah lulus SD ya ataupun lulus TK ke jenjang berikutnya masuk ke SD atau SMP negeri. Ini harapan dari warga Kota Surabaya terkait SPMB di Kota Surabaya tahun ini itu jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Akeh sing sambatan sik kurang adil ya. Masalah seragam, sistem penerimaan, ada orang dalam yang bermain-main bisa memasukkan melebihi dari di luar kuota. Itu kan masih terjadi ya tahun-tahun kemarin. Ini yang menjadi sorotan dari DPRD Kota Surabaya juga terkait masalah untuk penerimaan SPMB tahun ini diharapkan lebih adil ya, lebih bersih daripada tahun-tahun kemarin ya. Nah, bagaimana DPRD Kota Surabaya mengawasi pelaksanaan SPMB agar seluruh calon murid ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, Bu Ajeng? Iya, Cak Aldo. Jadi Komisi D rutin melaksanakan evaluasi dan monitoring, dan kita sebelum memberikan jadwal kepada wali murid, kita juga menggelar dulu rapat bagaimana sistemnya nanti benar-benar bisa berkeadilan dan juga terbuka dan aksesnya juga merata untuk sekolah baik itu yang negeri dan juga swasta, khususnya di wilayah jenjang SD ya. Dan juga kita juga dari Komisi D juga memastikan posko-posko baik di posko dinas pendidikan, posko di setiap SD dan SMP benar-benar berjalan efektif, benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga pihak dari kelurahan dan juga kecamatan juga turut membantu, khususnya juga memfasilitasi sekolah-sekolah swasta yang memang di lingkungan sebelah sana sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan semuanya juga bersamaan juga harus benar-benar Dinas Pendidikan mengaktifkan untuk IT helpdesk-nya ataupun layanan konsultasi secara online supaya sistem yang 100% online ini benar-benar bisa berjalan tanpa ada gangguan seperti itu yang banyak dilakukan oleh masyarakat gitu. Sebenarnya kan kalau posko baik di Dinas Pendidikan ataupun di sekolah-sekolah yang memang siap menampung sambatani warga Surabaya ini kan mulai tahun kemarin sudah dijalankan ya, baik oleh Dinas Pendidikan, Pemkot Surabaya, bahkan pengawasan oleh DPRD Kota Surabaya. Sebenarnya kalau kita lihat di lapangan ya, langkah konkret ya yang sudah dilakukan DPRD Kota Surabaya untuk memastikan sistem penerimaan murid baru berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Ini apa yang sudah dipersiapkan untuk SPMB tahun ini, Bu Ajeng? Iya, ini kita pastinya berdasarkan hasil keluhan dari masyarakat tahun yang lalu, kita juga membuat fakta integritas juga dengan para pengawas dari bidang mungkin pengawas mungkin KPK secara edarannya, kemudian juga para lintas
sektor juga kita juga menggait memastikan tidak ada kecurangan baik dari sistem oknum birokrasinya ataupun oknum dari masyarakat. Jadi semuanya benar-benar bisa terakses secara merata kepada masyarakat. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Cak Aldo ya, bahwa akses di sini salah satunya mengenai sosialisasi jalur-jalur. Jadi kita memastikan anak-anak yang mungkin dulunya merasa berkeluh kesah karena kurang tahu jadwalnya, dan ini kita memastikan sudah sampai ke keluarga masing-masing untuk jalur inklusi untuk anak-anak difabel, kemudian juga afirmasi. Kita juga meminta adanya jemput bola supaya memastikan para keluarga dari Desil 1 hingga Desil 5 juga benar-benar memanfaatkan jalur tersebut. Kemudian juga mengajak peran serta para tokoh masyarakat untuk mengetahui apa saja sih cara pendaftaran dari jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi, dan juga hingga jalur domisili. Iya, bahkan sing akeh sambatan kan dari orang-orang yang di bawah Desil 5 ya, terkait masalah biaya. Betul. Tahun kemarin masih ada kisruhnya masalah seragam. Mereka berharap itu seragam itu sudah jadi berupa baju dan celana, tapi ternyata faktanya kadang ada sekolah yang hanya memberikan kain ya untuk dijahitkan sendiri oleh wali murid. Ini kan beban biaya lagi. Mereka itu kan pengennya fasilitas pendidikan gratis di Surabaya itu memang free, benar-benar nol gitu, nggak keluar uang sama sekali. Tapi kan faktanya kadang LKS masih beli dan segala macam ya. Nah ini yang masih menjadi PR, terutama untuk Pemkot Surabaya, bagaimana menerapkan kalimat pendidikan gratis untuk tingkat SD ataupun SMP. Nah, bagaimana DPRD Surabaya ini mendorong pemerataan akses ya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam pelaksanaan SPMB, yang mana kalau kita lihat SD dan SMP negeri di sekolah kan sudah rata. Surabaya Selatan, Utara, Timur, Barat semua ada SMP negerinya, bahkan sampai 60 sekian ya SMP negeri. 63. Nah, bagaimana ini untuk pengawasan dan juga pemerataan biar semua itu benar-benar menikmati fasilitas pendidikan gratis di Surabaya, Bu Ajeng? Iya, jadi banyak PR ya. Tadi disampaikan oleh Cak Aldo kan sudah merata dari ujung Surabaya. Tetapi kan masih 63 sekolah. Padahal kita punya 31 kecamatan. Harapannya satu sekolah ini satu kecamatan bisa menampung minimal 2 sekolah negeri ya. Tapi masih sekarang kan masih ada tumpang tindih. Saya ada satu kecamatan yang punya 4 sekolah, ada satu kecamatan yang punya hanya 1 sekolah. Yaitu kita juga melakukan evaluasi dan juga melakukan perencanaan dari segi anggaran, dan juga kita memastikan untuk pengerjaan pembangunannya juga selesai. Tapi hanya saja di tahun 2026 ini belum bisa terbuka aksesnya, sehingga nanti harapannya juga tahun 2027 menambah akses para warga Surabaya untuk bisa menambah daya tampungnya ke sekolah negeri di kota Surabaya. Kemudian juga permasalahan yang disampaikan oleh Cak Aldo masalah seragam ya. Karena seragam ini kan difokuskan bantuan kepada keluarga gamis dan pramis, dan itu kita walaupun ada namanya jalur afirmasi tingkat SD dan juga jenjang SMP, tapi kan kita masih mempersiapkan. Dari total semuanya kita pada saat rapat kemarin kurang lebih sekitar 5.000 sampai 7.000 keluarga yang memang terdata dalam Desil 1 hingga Desil 5. Kemudian juga kesemuanya tidak memungkinkan ataupun kita tidak boleh menutup pandangan ya. Mungkin ada yang beberapa ingin memang di sekolah swasta, sehingga data itu baru kita dapatkan kurang lebih setelah Juli nanti ke depan. Mana saja keluarga gamis yang masuk di jalur negeri, ada yang di jalur swasta. Dan ini kita juga meminta Dinas Pendidikan untuk pembelanjaannya harus sesuai. Jangan sampai ada keluhan yang disampaikan Cak Aldo tadi, seragamnya tidak berupa barang jadi. Kemudian juga kalau dulu ya kita sudah melis gitu size-nya anak, cuma kembali lagi kadang-kadang size kan anak-anak kan berubah-ubah. Yang S di sebelah sini mungkin nggak cocok ya S sebelah sana ya, itu sehingga dari pihak Dinas Pendidikan juga perlu adanya konfirmasi ke UMKM supaya mempercepat pendataan. Jadi sedari awal pada saat daftar ulang, khususnya jalur afirmasi kan di awal sudah direkod dulu berapa sih ukurannya. Kemudian pada saat Juli, pada saat setelah MPLS harus bisa benar-benar memakai seragamnya supaya tidak berbeda dengan teman-temannya yang dari keluarga non gamis. Oke, kalau kita ngomongin jalur penerimaan ya, yang pasti biasanya yang diserbu ini ya jalur afirmasi.
dan juga jalur mutasi. Terutama kalau kita ngomongin surat izin domisili, ini laris manis biasanya. Orang tua itu pengennya rumahnya di Gresik atau Sidoarjo, pengennya anaknya itu sekolah di Surabaya. Bahkan ada yang bertahun-tahun tindak pindah KK, akhirnya ketika anaknya sekolah mengalami kesulitan, masalah izin domisili dan sebagainya. Menanggapi hal ini, apakah sudah ada kebijakan untuk memudahkan wali murid ketika anaknya nanti mau mendaftar ke sekolah SD atau SMP negeri di Surabaya, Bu Ajeng? Mengenai kemudahan ya, kita pastinya membuka akses kepada para warga kota Surabaya yang memang sudah memiliki KK Surabaya dan benar-benar bertempat tinggal di kota Surabaya. Jadi bukan warga pendatang ataupun musiman betul ya. Sehingga kita di tahun ini karena dengan adanya DTSN dan sebagainya, kita bekerja sama bersinergi dari Dinas Pendidikan dengan Dispenduk Capil. Jadi mengaktifkan mengenai check-in warga ya. Jadi kita menyatukan antara program dari Dinas Pendidikan dan juga Dispenduk Capil, meng-cross-checkkan apakah yang kakak yang sekarang benar-benar aktif, dalam artian itu warganya benar-benar tinggal di sana. Benar. Jangan sampai warga tersebut hanya nama saja, tapi ternyata waktu pas dicek dengan para surveyor atau dari pihak kelurahan kecamatan, ternyata tidak tinggal di sana, hanya titip KK saja. Dan kebetulan ini tuh banyak merugikan para wali murid lainnya, sehingga mungkin wali muridnya yang memang terkendala tadi disampaikan oleh Cak Aldo, biaya yang terbatas, kemudian tidak memungkinkan untuk berpindah kontrak dan membayar untuk bisa masuk KK-nya ya, seperti itu ya. Jadi ya upaya-upaya seperti itu sehingga warga yang afirmasi ini yang mungkin tidak tertampung di jalur afirmasi kan bisa mencoba ke jalur domisili, akhirnya tergerus dengan para yang bisa berusaha mempunyai KK yang dekat dengan sekolah. Dan sekarang ada check-in seperti ini, kita juga dari hasil Dinas Pendidikan menginfokan bahwa kesemuanya sudah berdasarkan ketentuan yang ada. Dalam artian minimal yang KK dimaksudkan ke website dalam saat validasi dan juga pendaftaran SD kemarin, yaitu KK yang diterbitkan minimal 1 tahun dari pendaftaran baik SD dan juga SMP. Sehingga harapannya tidak ada lagi lah meminimalisir kecurangan. Iya, apalagi kalau kita lihat faktanya masih banyak orang yang mengurus surat izin domisili. Jadi diakali seperti ini Bu, dia tinggal atau kontrak di wilayah Surabaya Coret ya. Misalnya di Sidoarjo kayak di wilayah Waru yang berdekatan dengan batas kota Surabaya. Karena di sana kan kontraknya murah nih. Kalau kontrak di Surabaya kan mahal. Ini kadang disiasati seperti itu. Kalau menurut data yang dipunyai oleh Pemkot Surabaya atau DPRD Kota Surabaya, sebetulnya berapa persen sih Bu warga Surabaya yang menggunakan surat izin domisili untuk bisa daftar ke SPMB ya, yang menggunakan surat izin domisili untuk tahun ini Bu? Ini sebenarnya kita sudah sampaikan ya, bahwa harus bisa terakses oleh masyarakat. Jadi data mutasi ini di website SPMB sudah bisa diketahui berapa sih yang melakukan validasi dari mutasi ke orang tua. Karena mutasi orang tua ini wajib disertakan surat keterangan domisili. Karena memang mereka tidak punya kakak kan, baru pindah seperti itu. Sehingga sekarang udah bisa diakses Caldo. Jadi kurang lebih kalau saya lihat kemarin mungkin sekitar 2000-an ya. Untuk banyak ya? Kalau nggak salah, seingat saya gitu. Itu mungkin dari mutasi seperti itu kan, antara SD juga SMP tambahan. Jadi mungkin dibagi antara keduanya. Yang ini yang jelas ini kan ada jalurnya masing-masing. Jadi supaya nanti warga masyarakat pastinya harus ada validasi terlebih dahulu, dan validasinya cukup lama, yaitu 19 Mei sampai nanti ke depan 15 Juni. Sehingga nanti dari Dinas Pendidikan tentunya juga akan melakukan cross check juga ke pihak perusahaannya atau bagian yang diperlukan, karena ini kan juga menampilkan nomor telepon orang tua masing-masing. Benar, oke. Kalau kita evaluasi SPMB tahun kemarin yang masih banyak kecurangan dan juga pelanggaran, sejauh mana DPRD Surabaya sudah menindaklanjuti keluhan warga Surabaya yang merasa dirugikan ketika proses penerimaan murid baru itu tidak fair menurut mereka Bu?
Iya, jadi nah ini tidak fair ini kan sulit ya. Ya. Kita kemarin banyak evaluasi, contohnya kita melakukan evaluasi pada jalur prestasi. Jalur prestasi mungkin yang dahulu untuk pemasukan sertifikatnya kita diberikan waktunya pada saat pendaftaran. Dan sekarang berdasarkan hasil keluhan masyarakat kita berikan waktunya pada di awal. Validasi pendaftaran supaya dari awal masyarakat istilahnya tidak kaget. Dari awal sudah terhitung mana saja poin-poinnya, mana saja yang bisa termasuk poin untuk jalur prestasi, baik lomba ataupun non akademik seperti itu. Nanti pada saat di pendaftaran yang mungkin 3 hari atau 2 hari itu Wala Marimu itu tidak kecewa karena hasilnya mungkin ada yang sesuai dengan harapan, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Dan kadang-kadang yang wali murid satu dengan lainnya, anak saya juara 1, anak yang lainnya juara 2, tapi kenapa yang diterima dia? Tapi ternyata anak yang juara 2 tuh masih punya sertifikat lainnya. Nah, itu kan harus berdasarkan cross check seperti itu. Jadi kita juga membuka terus posko baik sejak validasi hingga nanti juga pendaftaran supaya nanti permasalahan hal-hal yang seperti itu yang dirasakan mungkin tidak adil atau tidak terbuka bisa secepatnya mendapatkan klarifikasi. Apalagi kan dari tahun ke tahun yang namanya murid yang mendaftar di SD ataupun SMP negeri itu kan semakin banyak ya, semakin meningkat. Bahkan kalau tadi Bu Ajeng bilang aja di SMP negeri di Surabaya saja sudah 63. Apakah tahun ini ada proyeksi untuk penambahan sekolah SD atau SMP negeri di Surabaya, Bu, untuk mengatasi daya tampung sekolah negeri? Iya. Jadi untuk rencananya kita sudah berupaya membangun 3 sekolah ya SMP, cuma belum rampung hingga sekarang sehingga SD enggak ya Bu ya? SD ada 1. Ada juga ya. Dan untuk sekolah rakyat dari PBN juga ada, tapi kan nanti berbeda ya untuk Desil 1 dengan Desil 2 seperti itu, dan sistemnya juga berbeda juga, sehingga yang di tahun ini kemungkinan yang untuk pemerintah kota masih sama kurang lebih kuotanya dari tahun lalu, tidak berbeda. Dan kita juga memastikan mengangkat betul khususnya untuk para warga yang anaknya masuk SD dan SMP tapi dari keluarga afirmasi seperti itu. Jadi supaya nanti walaupun mungkin tidak ditampung ke sekolah negeri, nanti tetap dapat bantuan bisa gratis di sekolah di swasta, tapi khusus yang dari keluarga afirmasi. Ya, jadi kalau kita menyoroti di bawah desil 5 ya, 4321 itu kan tadi ada yang memang miskin dan pramiskin ya. Itu yang kabar dari Wali Kota Surabaya kan memberikan dana pendidikan tambahan. Nah, itu dana pendidikan tambahan itu nominal tertentu atau memang digratiskan secara total, Bu, kalau dari Wali Kota Surabaya itu? Dari peraturan wali kota, khususnya dari mengenai mekanisme BOPDA ya, bantuan operasional dan daerah ini, kita menghitung bagaimana sekolah swasta itu memberikan kuota khusus untuk jalur afirmasi. Jadi mereka para sekolah swasta se-Surabaya diberikan kewajiban untuk bisa menampung dan menerima anak afirmasi, supaya nanti mempermudah kita memberikan bantuan, jadi supaya nanti saling bermanfaat untuk warga kota Surabaya. Hanya saja kemungkinan yang terjadi kan warga dan wali murid ini kan juga ada rasa memilih kan. Sekolah kan namanya buat anak kan ada yang saya maunya sekolah A, ini sekolah swastanya maunya X gitu ya. Akhirnya kadang-kadang menumpuk di sekolah tersebut. Kan setiap sekolah kan ada kuotanya. Kuotanya tidak mungkin semuanya, mungkin ada 5% dan sebagainya. Dan ini kita juga meminta Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi supaya nanti kalau memang benar-benar dari sekarang ya, sekarang kan jalur prestasi kan ada TKA-nya ya. Nanti kalau TKA-nya mungkin yang rendah atau bagaimana, ya udah nggak apa-apa diarahkan sekolah swasta. Jadi dari awal sudah mendaftarkan sehingga pasti tertampung dan terbiayai 100% bantuan dari pemerintah kota. Dan selebihnya takutnya warga wali murid tetap memaksakan di sana ya, itu pastinya kita mencoba untuk membantu untuk keringanan, tapi harapannya sih benar-benar tersebar supaya nanti kesemuanya sama rata, baik di negeri dan swasta bisa memfasilitasi dari keluarga afirmasi. Ya, dan ini harapannya sosialisasi dari Dinas Pendidikan, dari Pemkot Surabaya kepada warganya biar tidak terjadi kesalahpahaman.
Tadi Bu Ajeng sudah bilang kan setiap sekolah swasta ada kuotanya masing-masing dan ini yang perlu dipahami kayak pola-pola susana Yohan kan. Anak KP melpu SD SMP BK keterima nang negeri KP nang swasta ya kudu ngerti rek. Setiap sekolah itu kuotanya beda-beda dan gak sama. Dan ini yang harus sampean pahami. Kalau kita ngomongin dari DPRD Kota Surabaya untuk bisa memastikan anak-anak dari kawasan padat penduduk apakah tetap bisa memperoleh akses pendidikan yang layak melalui SPMB, Bu Ajeng? Ya, kita juga dalam perencanaan pembangunan sekolah kita juga termasuk memperhitungkan kepadatan penduduk. Jangan sampai dari sekolah yang mungkin kurangan sekolah SMP itu juga menjadi prioritas. Tapi juga yang terpenting mungkin kita menghitung ya rasio antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam melayani pendidikan di wilayah sana. Karena kita juga dalam melakukan perencanaan pembangunan SMP baru, kita juga harus berkomunikasi dengan para sekolah swasta yang memang sudah aktif dari dulu mungkin di arah sana. Tapi yang jelas kita juga melakukan sosialisasi dan juga pengecekan berkala dari pihak RT, RW bahkan KSH supaya memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dari jenjang mungkin TK-nya harus bisa merekod siapa aja yang sudah masuk ke jenjang SD dan juga sebaliknya juga dari SD juga bisa mampu merekod siapa saja ke SMP baik SMP di dalam Surabaya ataupun di luar Surabaya. Ya apalagi kan di tahun ini kayak Kampung Pancasila, kemudian KSH sudah memaksimalkan kinerjanya untuk benar-benar bisa memfilter warganya, terutama di anak-anak usia sekolah jangan sampai ada yang putus sekolah. Karena Pemkot Surabaya sudah memfasilitasi pendidikan gratis dan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh warganya. Nah, Bu Ajeng kalau kita melihat pentingnya sosialisasi SPMB kepada masyarakat tahun ini yang mungkin ada revisi atau evaluasi dari SPMB tahun yang lalu. Yang perlu disampaikan kepada warga Surabaya terkait SPMB 2026 apa aja yang direvisi oleh Pemkot Surabaya, Bu Ajeng? Yang direvisi kita melakukan adaptasi dari aturan Kementerian Kemendikbudrismen ya mengenai penambahan poin di jalur prestasi akademik. Hingga kalau dulu mungkin 100% dari nilai raport, sekarang penilaian jalur akademiknya 60% dari nilai raport, 40% dari TKA. Dan ini harapannya bisa difungsikan lebih baik karena juga menjadikan pencontohan juga untuk di tahun berikutnya. Tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya mungkin sama ya kayak di SMA ya. Jadinya kurang lebih semuanya harus wajib menggunakan TKA. Dan untuk sistemnya ya, karena sertifikat TKA kemarin kan barusan diberikan awal Juni ya, itu mungkin agak memperlambat. Tapi yang harapannya dari website nanti ke depan yang 100% online juga harus secepatnya menghitung nilai rapot yang sudah terkonek dari pihak sekolah masing-masing dan juga TKA dari kementerian. Jadi supaya nanti wali murid juga tidak bingung berapa sih rata-rata anak saya yang kurang lebih bisa mendaftar di mana saja seperti itu. Jadi ini memang harapan dari warga Kota Surabaya terkait evaluasi dan juga revisi aturan SPMB ini bisa menguntungkan dan juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak terjadi oknum-oknum tidak bertanggung jawab dari pihak sekolah yang memanfaatkan momen ini ya Bu ya. Harapan terakhir dari DPRD Kota Surabaya terkait pengawasan SPMB tahun ini setelah segala macam revisi regulasi yang sudah dievaluasi oleh Pemkot dan juga DPRD Kota Surabaya, harapannya apa dari Komisi D, Bu? Harapannya supaya di tahun ini SPMB tahun 2026 benar-benar bisa terakses secara full ya 100% ini kepada warga, khususnya afirmasi dan juga inklusi dan tidak ada permasalahan server down itu harapannya sudah itu, sehingga dari pihak Dinas Pendidikan dari internal mungkin servernya diperkuat, kemudian dari posko-posko benar-benar harus terbuka, khususnya dalam jadwal pendaftaran yang 2 hari 3 hari itu tidak supaya nanti para warga masyarakat juga benar-benar bisa memudahkan proses sehingga sampai menerima bukti pendaftarannya seperti itu. Dan juga untuk
keterbukaan disampaikan oleh Cak Aldo, harapannya bisa berjalan transparan dan juga berkeadilan, sehingga harus mampu benar-benar memberikan akses luas-luasnya mengenai peringkat siapa saja yang masuk afirmasi, zonasi, kemudian juga prestasi, supaya nanti warga benar-benar tahu gitu bagaimana strategi ke depannya, karena jangan sampai ada permasalahan antara wali murid dan juga kalau siapapun ataupun oknum apapun yang menjanjikan untuk diterima pada saat nanti di akhir pendaftaran, mohon jangan dipercaya, karena pada saat selesai mungkin SMP di kurang lebih 8 Juli ya, itu segera untuk mendaftarkan ke sekolah swasta yang terdekat, karena memang data Dapodik ini diawasi oleh dari kementerian dan juga kita juga meminta pengawasan juga bahwa kita dari di Komisi D juga monggo terbuka dan siap mengawal untuk segala permasalahan. Sing penting jangan ada dusta di antara kita ya Bu ya. Betul. Tadi Polo-Polo Susana sampean lek sik bingung ya carane SPMB tahun iki be ono revisi aturan dan segala macam. Jare Bu Ajeng mau wis dibuka posko nang Dinas Pendidikan, nang sekolahan-sekolahan ya. Lek sampai ono pelanggaran, Bu Ajeng siap mengawal sampean sing ono masalah SPMB. Matur nuwun Polo-Polo Susana sing wis nyimak Dewan Persahabatan Rakyat on the Spot edisi dino iki. Cak Aldo bakal bahas masalah-masalah liyane, sing pasti Dewan Persahabatan Rakyat on the Spot tetep ngawal sambatane Polo-Polo Susana. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.